Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang berjudul Tracking Dragon Stable Isotopes Reveal the Annual Cycle of a Long Distance Migratory Insect. Yang pertama itu pendahuluan, di mana serangga merupakan kelompok organisme makroskopik yang memiliki spesies paling melimpah di muka bumi ini. Nah, serangga itu sendiri terdapat di berbagai tempat seperti permukaan tanah, pohon, air, dan lain-lain. Kemudian migrasi serangga itu yang paling dikenal adalah migrasi multigenerasi, di mana untuk penelitian ini itu berfokus pada capung atau anak junius. Nah, kemudian beberapa serangga yang bermigrasi memiliki siklus tahunan penuh yang cukup, di mana perbedaan jarak disebabkan oleh kesulitan dalam melacak organisme kecil melalui ruang dan waktu, serta sejarah memiliki kehidupan kompleks yang sering membutuhkan habitat darat dan perairan. Jadi hampir semua serangga itu diduga menggunakan migrasi multigenerasi yang kompleks. Khusus untuk anak junius sendiri atau capung, ini bermigrasi karismatik yang ditemukan di Amerika Utara. Kemudian nimfa atau anak capung mengalami perkembangan yang sangat cepat dan muncul dalam satu musim atau berkembang perlahan, masuk diapos dan muncul pada musim panas berikutnya. Kemudian strategi perkembangan diatur oleh fotoperiode yang dialami oleh telur atau instar awal dan suhu. Kemudian migrasi anak capung ini dianggap sebagai strategi adaptif karena menyebabkan upaya reproduksi di beberapa badan air yang terpisah secara luas dan memperbaiki resiko predasi, persaingan, dan kekeringan. Untuk teman-teman yang nggak tahu diapos itu apa, jadi diapos itu dalam konteks ini yaitu keterlambatan perkembangan serangga yang dikarenakan kondisi lingkungan, misalkan yang berpengaruh dari lingkungan seperti adanya perubahan suhu, kemudian perubahan iklim, dan sebagainya. Selanjutnya, metode dan material. Pada penelitian ini itu menggunakan data pengamatan dan isotop hidrogen stabil untuk mengidentifikasi kapan waktu migrasi dan asal mula kemunculan dari capung hijau. Kemudian untuk menentukan suhu minimum yang diperlukan bagi capung hijau untuk proses migrasi. Nah, untuk suhu rata-rata capung pertama kali terbang itu adalah 9,17 derajat Celcius, di mana suhu ini sesuai dengan ambang batas perkembangan awal capung hijau, yaitu bersuhu 8,7 derajat Celcius. Nah, untuk metode ini terdapat beberapa ketentuan dalam menentukan penelitian ini, yaitu yang pertama itu penentuan kemunculan, yang kedua jarak migrasi, yang tiga siklusi tahunan, di mana untuk penentuan kemunculan yaitu terdapat 681 spesimen yang diperoleh dari 8 negara selama 100 tahun. Spesimen ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak fenologi migrasi dan jumlah generasi capung hijau. Kemudian untuk analisis isotop itu terdapat pada distal sayap, di mana untuk menentukan jumlah individu. Kemudian jarak migrasi ini dapat dihitung dengan fungsi R program. Kemudian untuk siklus tahunan itu kemunculannya diperlukan karena untuk mengetahui atau memahami siklus tahunan anak junius. Jadi capung ini dianalisa dengan isotop dan dari perkembangan larva. Untuk hasil dari penelitian ini yaitu dari gabungan data isotop hidrogen stabil yang terdiri dari 852 museum capung dan spesimen kontemporer yang mencakup 140 tahun yang dimulai dari tahun 1874 hingga tahun 2013, sehingga dari 8 negara dalam pengamatan menentukan asal kemunculan migrasi benua dan siklus tahunan capung hijau.
Kemudian pola angin di musim semi sangat mendukung migrasi ke utara. Untuk individu capung sendiri itu berpotensi untuk bermigrasi lebih cepat. Kemudian generasi pertama itu muncul antara Januari dan Mei di bagian selatan dan bermigrasi ke utara ke bagian utara. Kemudian generasi pertama selesai pada bulan Agustus. Untuk generasi kedua dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada bulan Oktober. Untuk generasi ketiga dimulai dari bulan November dan berakhir pada bulan Februari. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa pada generasi pertama itu yaitu pada musim semi, di mana capung bermigrasi ke utara dengan jarak 650 km. Itu dimulai dari bulan Maret hingga bulan Agustus. Kemudian untuk migrasi kedua itu dimulai dari bulan Mei hingga bulan Oktober, di mana generasi kedua hidup dan kembali ke selatan dan jarak yang ditempuh itu berkisar 680 km. Pada fase ini, capung akan bertelur dan mati. Kemudian untuk generasi ketiga itu tidak ada migrasi dikarenakan pada generasi ketiga capung bereproduksi secara bersamaan dan membuat kelompok baru kemudian bermigrasi ke utara pada musim semi berikutnya. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini yaitu proses migrasi dan perkembangan anak capung itu sangat berpengaruh pada suhu dan perubahan iklim. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.